Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 4 yang berbunyi, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah keteladanan hidup iman percaya pada diri Habel. Sesungguhnya adalah patut disayangkan apabila gereja pada masa kini kadang-kadang memiliki konsep yang salah tentang iman percaya kepada Kristus. Keyakinan iman percaya kita seringkali hanya dikaitkan dengan keselamatan dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Iman atau percaya seringkali didefinisikan sebagai pengetahuan akan seperangkat pernyataan teologis yang kemudian dipercayai. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dan 2 sering dipakai untuk mendukung definisi ini. Namun, definisi yang dimaksudkan pelaksanaannya terlalu sempit. Iman sebagaimana diteladankan oleh para saksi-saksi iman dalam Ibrani 11 sangatlah begitu praktis dalam hidup kita dan tidak berada di awang-awang. Mari kita lihat pada anak Adam dan Hawa yang kedua, yaitu Habel. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan mereka menjadi sangat sulit. Kejadian 3 ayat 17 hingga 19. Panen bisa saja gagal, wabah bisa saja menyerang. Intinya, kita tidak dapat mengontrol masa depan. Apapun yang kita kerjakan dapat saja berakhir dengan kesia-siaan dan kegagalan, sehingga muncul pemikiran, apa gunanya mengusahakan yang terbaik? Bukankah ini yang dilakukan oleh Habel? Meski kakak atau abang beradik tersebut sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, namun Kain hanya mempersembahkan sebagian dari hasil tanah, mengindikasikan bahwa persembahannya adalah ala kadarnya, sedangkan Habel sebaliknya memberikan yang terbaik. Kejadian 4 ayat 4. Bagian ini umumnya ditafsirkan bahwa sikap Kain dan Habel tidak hanya berlaku dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam aspek-aspek hidup sehari-hari lainnya. Misalnya hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Meski Habel memberikan yang terbaik dan Tuhan mengindahkannya, kelihatannya sia-sia saja yang dilakukannya. Pada akhirnya ia mati dibunuh kakaknya Kain. Sebaliknya, meskipun persembahannya tidak diindahkan Tuhan dan dihukum, malah pada akhirnya membangun kota dan memiliki keturunan-keturunan yang luar biasa. Kejadian 4 ayat 17-24. Ada pertanyaan yang mengusik hati kita. Mengapa hidup orang yang dapat dikategorikan baik, namun kondisi hidupnya berujung tragis, dan yang keadaan sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari tidak baik, tetapi berakhir sukses? Disinilah iman percaya kita begitu sangat berperan. Terkandung pula dalam pengertian iman, yakni suatu sikap untuk tetap memberikan yang terbaik meski sepertinya kerja keras kita kelihatan sia-sia dan justru mereka yang ala kadarnya lebih sukses. Pertanyaannya mengapa? Karena dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya
bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Ibrani 11 ayat 4 bagian B. Kita punya rekan kerja yang asal-asalan, sering lewat tenggang waktu, bahkan suka melimpahkan tugas tetapi mendapat promosi, padahal kita yang bekerja keras tidak dihargai sedikit pun. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita tetap memberikan yang terbaik? Karena meski atasan kita atau bawahan kita atau siapapun mereka yang memang berkaitan dengan tugas tanggung jawab pekerjaan kita tidak melihat, iman percaya kita mengatakan bahwa Tuhan tidak buta. Ingatlah pada firman Tuhan yang ditulis pada Kolose 3 ayat 23 ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini, agar kami sungguh-sungguh melakukan terus apa yang memang berkenan di hati Tuhan, yaitu sesuatu tugas tanggung jawab yang harus kami perlakukan meskipun sepertinya berakhir dengan sia-sia, padahal memang Tuhan senantiasa mau menguji iman percaya kami untuk tetap melekat kepadamu, agar kami tetap belajar dari keteladanan hidup iman percaya pada diri apa yang diberlakukan oleh Habel. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini selalu menurut kebenaran firman Tuhan saja, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami ini tidak berlaku hanya menurut kuasa kedagingan kami yang kami perlakukan, tetapi benar-benar kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sambut apalah harapan dan doa kami ini juga Bapa, karena memang kami hanya bisa mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatu. Kami percaya Tuhan mau dengar dan kabulkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.